Halo teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Di video kali ini, saya akan membawakan alur cerita film bergenre drama yang berasal dari negeri Sakura, yang berjudul Her Granddaughter, atau dalam bahasa Jepangnya, Otoko no Isho. Film yang dibuat berdasarkan serial manga dengan judul yang sama ini, diputar perdana pada tahun 2014 di Tokyo International Film Festival. Dan tentunya, seperti kebanyakan film drama Jepang, film ini sedikit banyaknya ada adegan mantap-mantap. Film ini menceritakan seorang karyawan perusahaan teknologi informasi yang ternama di Tokyo, yang bernama Shugumi. Setelah ditinggal kawin oleh pacarnya, Shugumi memutuskan untuk pindah dan menetap di rumah neneknya di sebuah kota kecil, meninggalkan pekerjaannya dan kehidupannya di kota besar. Dan tepat setelah neneknya meninggal dunia, Shugumi kedatangan tamu yang tidak diundang. Seorang pria parubaya yang mengaku salah satu murid mendiang neneknya Shugumi. Pria tersebut memutuskan untuk tinggal dan menetap di rumah mendiang neneknya Shugumi. Shugumi dan pria asing tersebut pun memulai hidup bersama dengan suasana yang sangat canggung. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur cerita filmnya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, bagi yang menonton video ini, jangan lupa buat subscribe channel ini, like videonya jika kalian suka, dan terakhir nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian bisa langsung tahu jika ada video terbaru dari saya. Film diawali dengan seorang gadis cilik yang tak lain adalah Shugumi, sedang merengek-rengek kepada neneknya yang bernama Towa, yang terlihat sedang mewarnai kain dengan teknik mencelup. Diketahui Shugumi dititipkan sementara kepada neneknya, karena ibu Shugumi sedang berada di rumah sakit. Terlihat Towa kedatangan seorang tamu. Towa pun meninggalkan Shugumi yang masih merengek-rengek ingin pulang. Terlihat Towa yang notabene seorang janda, memiliki hubungan spesial dengan tamu yang baru datang ini. Shin berpindah ke Shugumi yang telah dewasa, kembali tinggal bersama neneknya, untuk mengurus neneknya yang sudah sakit-sakitan. Terlihat Shugumi yang sedang beres-beres rumah terlebih dahulu sebelum ia pergi ke rumah sakit untuk menemani neneknya, mendapatkan telepon dari rumah sakit, yang mengabari bahwasanya neneknya telah meninggal dunia di rumah sakit. Shin berpindah ke keluarga, kerabat, dan teman-teman mendiang nenek Towa yang sedang menggelar acara Otsuya. Otsuya ini salah satu dari serangkaian upacara pemakaman adat Jepang. Jadi sebelum jenazah almarhumah dikremasi, keluarga, kerabat, dan teman-teman almarhumah memberikan penghormatan terakhir dan mempersembahkan dupa. Dan acara ini diakhiri dengan acara perjamuan. Setelah selesai makan, semua orang yang menghadiri Otsuya itu pun satu persatu berpamitan kepada Shugumi untuk pulang. Shin berpindah ke Shugumi yang tengah bersiap untuk mandi sebelum ia akan pergi tidur. Tiba-tiba Shugumi mendengar suara dari luar. Shugumi yang sudah setengah telanjang pun mengecek keadaan di luar dengan mengintip lewat jendela. Namun Shugumi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Shugumi pun kembali melanjutkan mandinya. Shin berpindah ke esokan harinya. Shugumi mulai harinya dengan mencuci muka dan menggosok gigi. Terlihat Shugumi tiba-tiba menangis saat tengah menggosok giginya. Bisa jadi ia sedih karena ditinggal neneknya meninggal, atau ia sedih karena masih belum move on dari kekasihnya yang menikah dengan orang lain. Setelah cuci muka dan sikat gigi, Shugumi pun membuat kopi, lantas pergi ke gerbang rumah untuk mengambil koran di kotak surat. Namun saat Shugumi membalikan badan untuk kembali ke dalam rumah, di depannya sudah ada seorang pria parubaya yang sama sekali tidak ia kenali. Pria tersebut dengan santainya meminta Shugumi untuk membuatkan kopi untuknya juga. Shin berpindah ke dalam rumah. Terlihat pria yang tadi sedang membaca koran yang ia dapat dari Shugumi. Setelah menyuguhkan kopi sebagaimana permintaan si pria tersebut, Shugumi pun bertanya siapa gerangan pria tersebut dan ada tujuan apa dia kemari. Pria tersebut pun memperkenalkan dirinya. Namanya Jun Kaida, dan ia seorang dosen mata kuliah filosofi di sebuah universitas. Ia juga mengaku bahwa dulunya ia adalah murid almarhumah nenek Towa. Diketahui semasa hidupnya, selain menjadi pengrajin kain, nenek Towa juga seorang guru yang mengajar seni mencelup di sebuah universitas. Dan Jun kemari untuk menetap dan tinggal di sebuah ruangan kosong yang sengaja almarhum nenek Towa sediakan untuknya. Diketahui bertahun-tahun lalu, sebelum nenek Towa meninggal, nenek Towa memberikan kunci kepada Jun agar kapanpun Jun mau, Jun bisa singgah dan menetap sesukanya. Jun pun mengatakan bahwa ia mempunyai hak yang sama dengan Shugumi untuk menetap di rumah almarhum neneknya. Jun pun pamit pergi untuk beli rokok meninggalkan Shugumi yang masih terlihat kebingungan. Shin berpindah ke esokan harinya. Shugumi yang sedang beres-beres dihampiri oleh Jun. Jun bilang bahwa ia belum sarapan karena kompor di ruangannya tidak bisa digunakan. Shugumi pun mengundang Jun untuk sarapan bersamanya. Shugumi yang terlihat salah tingkah pun ditegur oleh Jun. Jun mengatakan bahwa Shugumi tidak perlu gugup karena Jun sudah melihat mereka. Shugumi pun terlihat tidak mengerti akan apa yang Jun maksudkan dengan kata mereka itu. Jun pun menjelaskan bahwa mereka itu adalah dua gunung kembar milik Shugumi. Masih ingat waktu Shugumi mengintip lewat jendela ketika mendengar suara-suara dari arah luar? Diketahui suara tersebut ialah Jun yang memasuki rumah. Dan saat Shugumi mengintip, Jun tidak sengaja melihat gunung kembar milik Shugumi. Mendengar hal tersebut, Shugumi terlihat jijik kepada Jun.
Namun Jun dengan santainya malah meminta nambah nasi kepada Sugumi. Sugumi yang kesal pun beranjak pergi meninggalkan Jun yang terlihat dingin-dingin saja, seolah tidak berbuat salah kepada Sugumi. Shin berpindah ke Sugumi yang terlihat akan mencuci, membuka mesin cucinya. Di dalam mesin cuci tersebut sudah ada pakaian dalam milik Jun. Dengan kesal, Sugumi pun memperlihatkan sempak tersebut ke si Jun. Namun dengan santainya, aki-aki ini seenaknya menyuruh Sugumi untuk mencuci sempak tersebut. Dan tanpa memberikan kesempatan Sugumi untuk protes, si Jun menyuruh Sugumi pergi karena menurutnya Sugumi mengganggunya dalam bekerja. Rumor Sugumi tinggal dengan seorang pria tua dengan cepat tersebar luas di kota kecil ini. Sugumi yang pergi untuk berbelanja menggunakan sepedanya, ditanyai kebenaran rumor tersebut oleh beberapa orang yang berpapasan dengannya di jalan. Ada Tetsushi, seorang calon wali kota yang diketahui tengah sibuk berkampanye, dan seorang lagi, Takahiro yang berprofesi sebagai petugas mengantar surat. Sugumi yang tidak mau ambil pusing menjawab pertanyaan kedua orang tersebut seenak hatinya. Singkat cerita, Sugumi yang kembali dari berbelanja menemukan Jun sedang berbincang dengan seorang wanita tua yang bernama Kayo. Kayo ini tetangga sekaligus teman dekatnya almarhum nenek tua. Betapa terkejutnya Sugumi ketika bahwa tahu Jun membual kepada Kayo bahwasanya Jun tinggal bersama Sugumi karena berniat akan menikahi Sugumi. Sugumi pun mencoba mengklarifikasi hal tersebut kepada Kayo. Namun Kayo buru-buru pamit pulang karena kedatangannya hanya untuk memberikan cumi-cumi mentah hasil tangkapan anaknya kepada Sugumi. Sugumi pun bertanya kenapa Jun mengatakan hal seperti itu pada Kayo. Jun dengan santai menjawab bahwasanya hal tersebut agar tetangga di sekitaran tidak terlalu khawatir dengan keberadaannya yang tinggal serumah dengan Sugumi. Dengan Jun yang sepertinya tidak berencana untuk pergi dari rumah neneknya, Sugumi pun membuat peraturan untuk Jun patuhi. Sugumi akan memasak berikut mencuci, namun biaya yang Sugumi keluarkan harus ditanggung secara patungan. Sedangkan Jun bertugas untuk memotong kayu yang akan digunakan untuk bahan bakar kompor dan memanaskan air untuk mandi. Jun pun bilang kalau ia tidak pernah memotong kayu sebelumnya. Sugumi yang kesal menunjukkan tempat pemotongan kayu sambil melemparkan kapak ke arah Jun lantas pergi masuk ke rumah untuk memasak. Shin berpindah ke Jun dan Sugumi yang sedang makan malam. Jun memuji hasil masakan Sugumi, lalu seperti biasa minta nambah nasinya lagi. Jun pun tiba-tiba bilang bahwa sebenarnya Sugumi adalah wanita yang cantik. Ia hanya kurang berusaha saja untuk tampil lebih menawan. Ditambah sifatnya yang pemurung membuat ia menjadi kurang menarik. Jun pun menyarankan agar Sugumi pergi ke salon dan berlatih untuk menjadi pribadi yang romantis bersama dirinya. Sugumi menjawab dengan mengatakan bahwa Jun sudah gila. Sugumi pun lantas menyudahi makannya dan pergi meninggalkan Jun. Shin berpindah keesokan harinya. Terlihat Sugumi pergi ke stasiun untuk menjemput seorang temannya yang akan berkunjung dan menginap di tempat Sugumi. Temannya ini bernama Akimoto. Dan Akimoto ini ialah teman kerja Sugumi dulu, saat Sugumi masih kerja di perusahaan di Tokyo. Sebelum mengajak Akimoto ke rumahnya, mereka berdua mampir terlebih dahulu di sebuah pemandian air panas. Mereka mengobrolkan banyak hal, mulai dari membicarakan tentang si Jun, sampai ke mantan kekasihnya Sugumi, yang bernama Nakagawa, yang diketahui telah bercerai. Nampaknya kedua teman baik ini sudah lama sekali tidak bertemu. Sampai-sampai mau menjelang tidur pun mereka masih mengobrol. Akimoto bertanya kepada Sugumi, mau sampai kapan Sugumi berada di tempat ini? Menurut Akimoto, Sugumi harus menyudahi keterpurukannya dan mencari kebahagiaannya sendiri. Sugumi hanya menanggapi pertanyaan dan saran dari temannya ini dengan menjawab bahwasanya ia tidak tahu dan belum memikirkan hal tersebut. Shin berpindah keesokan harinya. Lihat Sugumi, Akimoto, dan Jun sedang sarapan bersama. Akimoto yang sedari kemarin terlihat penasaran dengan sosok si Jun ini, mulai mencerca Jun dengan pertanyaan-pertanyaan. Akimoto menanyakan apakah Jun sudah berkeluarga atau belum. Jun pun menjawab bahwasanya ia lajang dan belum pernah menikah. Sugumi terlihat memberi kode kepada Akimoto untuk tidak terus ngepoin si Jun. Shin berpindah ke Jun yang meminta Akimoto untuk memotong kayu. Namun alih-alih memotong kayu seperti yang diminta Sugumi, Jun malah mengajak Akimoto untuk bercanda dan bermain-main. Shin berpindah ke Sugumi yang mengantarkan Akimoto yang akan pulang kembali ke Tokyo. Sampai ke stasiun, Akimoto memberitahu Sugumi bahwasanya ia akan segera menikah. Sugumi pun memberikan selamat kepada teman baiknya ini. Shin berpindah ke malam harinya. Terlihat Jun menghampiri Sugumi yang sedang duduk di dapur dengan keadaan lampunya dimatikan. Sugumi pun bilang ke Jun bahwa ia akan bunuh diri dengan cara melompat dari pohon belakang rumah. Jun dengan santai pun memberikan sebuah plastik besar pada Sugumi. Ia pun bilang jika akan bunuh diri pakailah plastik ini. Karena Jun benci bersih-bersih dan ia tidak mau nantinya harus membersihkan darah Sugumi yang berseceran kemana-mana. Mendengar hal tersebut pun Sugumi terlihat kesal dan bilang akan menyuruh pamannya untuk mengusir Jun esok hari. Pada hal tersebut Sugumi terlihat kesal dan ia bilang akan menyuruh pamannya untuk mengusir Jun esok hari. Jun pun dengan santai menjawab, kenapa tidak Sugumi lakukan dari sejak awal kedatangan dirinya? Jun pun mengatakan bahwa Akimoto memberitahu dia soal Nakagawa. Lewat percakapan kali ini, kita bisa tahu bahwasanya Sugumi dulunya selingkuhan Nakagawa. Dan bukan Nakagawa yang meninggalkan dirinya, melainkan Sugumi yang memutuskan untuk mengakhiri perselingkuhannya dengan Nakagawa. Jun pun menawarkan kepada Sugumi, kali aja ia butuh sebuah nasihat. Namun Sugumi terlihat semakin kesal dan balik bertanya, apakah Jun sudah menyelesaikan memotong kayu? Jun pun menjawab bahwa itu pekerjaan yang sulit yang membuat punggungnya jadi sakit. Shin berpindah keesokan harinya.
Terlihat Sugumi mencari Jun ke ruangannya untuk memberitahu jika sarapan sudah siap. Namun Jun tidak ada di ruangannya. Untuk sesaat, Sugumi menyangka kalau Jun telah pergi. Namun lewat pesan yang tertempel di dinding ruangan tersebut, Sugumi bisa tahu bahwasannya Jun pergi ke universitas untuk melakukan sesuatu hal dan akan kembali lagi esok hari. Shin berpindah ke Jun yang tengah berada di ruang tata usaha universitas tempat ia mengajar bersama sekretarisnya. Selain memberikan Jun gajinya, sekretaris tersebut memberikan setumpuk surat cinta dari beberapa mahasiswa yang Jun ajar. Diketahui Jun ini lumayan populer di kalangan para mahasiswi di universitas ini. Shin berpindah ke Sugumi yang sedang beres-beres rumah. Tidak berselang lama, Sugumi menghentikan kegiatannya tiba-tiba ketika ia melihat bayangan dirinya di sebuah cermin. Sugumi pun berpikir bahwa apa yang dikatakan Jun ada benarnya juga, bahwa dirinya terlihat muram dan tidak menarik. Sugumi pun lantas mengenakan sebuah kalung dan menyisir rambutnya. Tidak berselang lama, datang Tetsushi, seorang kandidat wali kota yang pernah ngepoin soal Jun, dan diketahui kedatangan Tetsushi tersebut ialah untuk meminta pertolongan Sugumi. Shin berpindah ke Sugumi yang sedang bersama beberapa orang tim suksesnya Tetsushi. Diketahui Tetsushi meminta bantuan Sugumi yang notabene bekas karyawan perusahaan teknologi dan informasi untuk menilai dan memberi pendapat soal situs resmi kampanyenya si Tetsushi. Meski desain grafis bukan keahliannya, Sugumi berjanji akan berusaha untuk membantu Tetsushi. Shin berpindah ke Sugumi yang diantar pulang oleh Tetsushi. Di dalam mobil, mereka bercakap-cakap. Lewat obrolan mereka, kita bisa tahu bahwa Sugumi memutuskan untuk meneruskan usaha produksi kain celup milik mendiang neneknya. Shin berpindah ke Sugumi yang berkunjung ke rumah nenek Kayo untuk mengklarifikasi soal hubungannya dengan Jun. Namun Kayo mengatakan bahwa ia sudah tahu yang sebenarnya. Ia tahu bahwasanya Jun adalah mantan kekasih nenek tua. Masih ingat di scene awal film ini kita melihat mendiang nenek tua dikunjungi oleh seorang pria muda. Nah, si Jun itu pria muda yang ada di scene tersebut. Kayo pun meminta Sugumi untuk membuatkan kue beras dengan isian kacang merah. Kayo pun memberikan Sugumi sejumlah kacang merah sambil memberikan Sugumi sebuah nasihat yang berbunyi, jika Sugumi menemukan lelaki yang baik, jangan sampai Sugumi melepaskannya. Shin berpindah ke Sugumi yang pulang dari kediaman Kayo, memutuskan untuk ngadem dulu di sebuah jembatan. Shin kembali berpindah ke Jun yang membangunkan Sugumi yang tengah tidur siang. Sugumi pun menyadari bahwa kalung yang baru saja ia pakai kini telah hilang. Jun pun menanyakan di mana kira-kiranya kalung itu hilang. Sugumi menjawab, kalung-kalung itu masih ada ketika ia sedang ngadem di jembatan. Jun kembali bertanya, mahalkah kalung tersebut? Sugumi menjawab harganya 500.000 yen. Namun Jun tidak usah memikirkannya, baginya itu hanya perhiasan pengecut yang ia beli sendiri. Jun pun tiba-tiba mengumpat kepada Sugumi. Dan sambil berlalu pergi, Jun mengatakan bahwa ia sudah muak dengan sikap Sugumi yang selalu saja merendah dan tidak menghargai dirinya sendiri. Malam pun datang menjelang, dan hujan turun sangat lebat. Terlihat Sugumi sedang mempersiapkan makan malam. Ia melihat ke arah jam dan bertanya-tanya dalam hatinya kemana Jun pergi. Tiba-tiba datang Jun yang basah kuyup dan terlihat sangat kelelahan. Sugumi menanyakan kepada Jun kemana ia pergi di saat hujan seperti ini. Jun tidak menjawab, ia malah menyuruh Sugumi membukakan kaos kakinya. Sugumi pun membantu Jun membuka kaos kakinya. Dan tiba-tiba Jun memeluk Sugumi. Sugumi pun mendorong Jun. Namun ternyata Jun hanya memasangkan kalung kepada Sugumi, bukan kepengen mantap-mantap. Sugumi yang malu pun beranjak pergi sambil mengatakan bahwa ia tidak bisa. Karena dulu Jun pernah bersama neneknya. Ya tahu tidak bisa apa. Mungkin maksud Sugumi tidak bisa menjalin hubungan dengan Jun kali ya. Ketahui Jun ini seharian mencari kalung Sugumi yang jatuh ke bawah jembatan. Esokan harinya, Sugumi kedatangan Tetsushi. Tetsushi yang diketahui suka pada Sugumi mengatakan kepada Sugumi bahwasanya pria seperti Jun pasti mempunyai banyak wanita, berbeda dengan dirinya. Dan walaupun ia kalah dalam pemilu, keluarga Tetsushi masih mempunyai sawah dan gunung. Maka dari itu, jika Sugumi bersamanya pasti akan terjamin hidupnya. Namun Sugumi sedikit pun tidak memperdulikan Tetsushi. Tetsushi pun mengajak Sugumi untuk pergi ke sebuah festival yang akan digelar sore hari ini. Dan Sugumi kembali tidak memperdulikan Tetsushi. Shin berpindah ke sore harinya. Terlihat Jun bersama Tetsushi dan Takahiro sedang bermain bersama di festival. Setelah selesai bermain tangkap ikan, Jun, Tetsushi, dan Takahiro pun duduk-duduk sambil mengobrol soal Sugumi. Tidak lama, terlihat ada seorang perempuan cantik yang bernama Namazuta mengajak Tetsushi untuk bermain tangkap ikan. Tetsushi pun menolaknya dengan mengatakan bahwa ia sudah melakukannya tadi. Tiba-tiba kepala Tetsushi dikeplak dengan kerasnya oleh Jun. Tetsushi pun berubah pikiran dan menerima ajakan dari Namazuta. Keplakan dari Jun menyadarkan Tetsushi betapa bodohnya ia jika menolak ajakan PDKT dari seorang wanita secantik Namazuta. Malam pun tiba, terlihat Sugumi yang baru saja datang dihampiri oleh Jun. Sugumi dan Jun pun melihat beberapa pasangan yang tengah menikmati kebersamaan mereka di festival tersebut. Jin berpindah ke Jun dan Sugumi yang pulang menggunakan sepeda. Sebelum sampai di rumah, Jun dan Sugumi berhenti di sebuah tempat dan mengobrol. Sugumi hendak menceritakan masa lalunya kepada Jin. Namun Jun cepat-cepat memotong pembicaraan Sugumi dengan mengatakan ia tidak peduli dengan masa lalunya. Kenapa Sugumi tidak melihat ke depan saja dan menyadari bahwa ada dia yang tidak akan pernah meninggalkannya.
Namun Sugumi menggelengkan kepala, tanda ia masih belum bisa membuka hatinya bagi lelaki manapun. Jin berpindah ke keluarga mendiang nenek tua yang menggelar acara Oshoshiki. Masih salah satu dari upacara pemakaman secara adat Jepang. Boleh Google aja lah untuk penjelasan lebih lanjutnya mah. Soalnya Oshoshiki ini kalau dimasukkan ke narasi kepanjangan soalnya ya. Sama seperti halnya Otsuya, acara Oshoshiki pun diakhiri dengan acara mengobrol dan makan-makan para keluarga, kerabat, dan teman-teman mendiang nenek tua. Jin berpindah ke Jun yang sedang memberikan penghormatan terakhirnya kepada mendiang nenek tua. Dan setelah selesai, Jun meminta perhatian semua orang yang ada di ruangan. Jun memperkenalkan dirinya, lantas mengatakan bahwa ia jatuh cinta kepada Sugumi dan berniat ingin menikahinya. Maka dari itu, Jun meminta restu dari seluruh keluarga Sugumi. Seketika suasana menjadi sangat canggung. Semua anggota keluarga Sugumi terlihat salah tingkah dan bahkan Sugumi hampir pingsan tidak sadarkan diri. Jin berpindah ke keesokan harinya. Sugumi kedatangan Takahiro yang mengantarkan koran harian berikut sebuah surat yang ditujukan untuk Jun. Dan di surat tersebut tertera nama pengirimnya yaitu Sayoko Kaida. Sugumi yang menyangka Sayoko Kaida itu istrinya Jun, langsung memasang wajah cemberut kepada Jun. Sugumi lantas memberikan surat tersebut kepada Jun tanpa berkata apa-apa. Jin berpindah ke Sugumi yang sedang mencelup kain, mencoba memulai kembali usaha mendiang neneknya. Namun ia tidak bisa berkonsentrasi, pikirannya terus terganggu dengan surat yang tadi. Sugumi pun memutuskan pergi ke ruangan Jun dan diam-diam membaca isi surat tersebut. Namun tidak lama, Jun memasuki ruangan dan memergoki Sugumi. Jun pun mengatakan silahkan membacanya, karena ia sama sekali tidak keberatan. Jun pun lantas duduk membelakangi Sugumi. Namun Sugumi yang merasa dibohongi oleh Jun, yang mengaku lajang, langsung menenang Jun sampai Jun terjungkal ke arah depan. Jun yang menunggak Sugumi telah salah paham, langsung menjelaskan isi surat tersebut. Dan diketahui bahwasanya Sayoko Kaida adalah saudara angkat Jun. Jun dan Sayoko diadopsi dan dibesarkan di keluarga yang sama. Dan isi surat dari Sayoko tersebut mengabari kepada Jun bahwasanya ibu angkat mereka telah meninggal sebulan yang lalu. Dan Jun diminta untuk pulang ke rumah untuk memberikan penghormatan terakhirnya kepada mendiang ibu angkatnya. Sugumi pun terlihat sangat malu dan merasa bersalah. Sugumi dengan gugupnya membersihkan celana Jun yang kotor. Jun terlihat kesakitan dan ia meminta Sugumi untuk meninggalkan ia sendiri untuk saat ini. Jin beralih ke siang harinya. Sugumi yang tengah uji coba mencelup kain menemukan seorang anak laki-laki yang tidak dikenalnya tiba-tiba berada di ruang temunya. Sugumi pun bertanya pada anak tersebut siapa namanya. Anak lelaki yang sedari tadi terlihat sibuk dengan gamenya menjawab bahwa namanya ialah Makoto. Shin berpindah ke Sugumi yang menelpon salah satu kerabatnya untuk menanyakan perihal asal-usul si Makoto ini. Diketahui Makoto ini adalah anak dari seorang kerabat jauh mendiang nenek tua yang bernama Harumi. Namun nomor ponsel Harumi diketahui sudah tidak bisa dihubungi lagi. Jun pun mengatakan bahwa mungkin saja Harumi sengaja menelantarkan Makoto dan pergi untuk bersenang-senang dengan lelaki lain. Karena diketahui Makoto saja tidak jelas siapa ayahnya. Jun pun menyarankan agar Makoto dibawa terlebih dahulu ke kantor polisi untuk membuat laporan orang hilang. Shin berpindah ke Sugumi yang telah selesai membuat laporan orang hilang di kantor polisi. Dalam perjalanan kembali ke rumah, Makoto yang polos menanyakan kepada Jun dan Sugumi, apakah mereka berdua sudah menikah? Jun menjawab sudah. Sugumi membantahnya dengan mengatakan belum. Makoto kembali bertanya, berarti mereka belum berhubungan intim dong? Jun pun menjawab bahwa ia sudah melihat melon kembarnya si Sugumi. Sugumi pun mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa ibunya Makoto akan segera kembali. Jun pun kembali nyeloteh dengan mengatakan ia rasa ibunya Makoto tidak akan kembali kali ini. Makoto pun berteriak mengatakan ibunya pasti kembali. Dan Jun yang tidak mau kalah kembali menjawab dengan mengatakan kalau kali ini ia rasa ibunya Makoto tidak akan kembali. Jin berpindah ke esokan harinya. Sugumi mengajak Makoto untuk berbincang-bincang. Dan diketahui Makoto ini mengetahui dan hafal jadwal pemberangkatan dan tibanya kereta yang datang ke kota tempat tinggalnya dulu. Lewat hal tersebut, Sugumi pun tahu bahwasanya Makoto ini selalu tinggal pergi oleh Harumi ibunya. Sugumi pun memeluk dan mengajak bercanda Makoto. Sugumi merasakan bahwasanya derita yang selama ini ia rasakan dan ia dramatisir tidak ada apa-apanya dibandingkan Makoto yang harus menjalani hidupnya tanpa didikan dan kasih sayang dari orang tuanya. Shin berpindah ke Makoto yang dibelikan beberapa baju baru oleh Sugumi dan terlihat Jun masih bertingkah menyebalkan seperti biasanya. Shin kembali berpindah ke Jun yang pada akhirnya memotong kayu seperti yang selalu Sugumi perintahkan kepadanya. Jun pun membagi tugas dengan Makoto. Makoto diperintahkan untuk menyusun rapih kayu yang telah dipotong oleh Jun. Karena jika ingin makan, semua yang tinggal di rumah ini harus bekerja. Di sini ini kita bisa melihat sifat flamboyan Jun mendadak menghilang. Dan ia seolah seperti seorang ayah yang sedang mendidik anaknya. Jin berpindah ke Sugumi, Jun dan Makoto yang sedang menunggu kereta lewat untuk menyeberang jalan. Jun mengatakan kepada Makoto bahwa sudah 1 minggu ibunya tidak kembali menjemputnya. Dan itu tandanya ibunya tidak akan pernah kembali kepadanya. Makoto yang terlihat sedih mendengarnya, tidak mau beranjak dari tengah rel kereta, meski sudah dibujuk terus-terusan oleh Sugumi. Jin berpindah ke Sugumi dan Jun yang sedang berdebat di dapur. Sugumi meminta Jun untuk tidak terus-terusan berbicara kepada Makoto tentang hal-hal yang mungkin membuat Makoto bersedih. Jun pun mengatakan bahwasanya banyak sekali orang tua yang sengaja menelantarkan anaknya. Namun apapun yang orang tua mereka lakukan, si anak selalu mencintai orang tuanya dan berharap orang tuanya akan kembali untuk menjemputnya. Namun kebanyakan hal tersebut tidak terjadi.
Maka ada baiknya Makoto belajar untuk tegar dan menghadapi kenyataan sebelum harapan Makoto akan ibunya malah menyakiti Makoto. Jin berpindah ke Sugumi yang mengatakan kepada Jun bahwa ia tidak menemukan Makoto dimanapun. Berikut barang-barang Makoto pun ikut hilang. Terlihat kepanikan di wajah Jun. Jun dan Sugumi pun lantas langsung mencari Makoto ke seluruh penjuru kota. Singkat cerita, Makoto pun akhirnya diketemukan. Sugumi langsung memeluk Makoto. Namun Jun malah membentak Makoto, namun pada akhirnya ia menggendong dan memeluk Makoto dengan erat. Diketahui Jun pun sama khawatirnya dengan Sugumi. Cuman si Jun ini yang notabene orang yang serius dan dingin tidak bisa mengekspresikan perasaannya dengan cara yang lebih lembut ataupun ramah. Jin berpindah ke suatu pagi di mana Sugumi mendapat telepon dari Himari, ibunya Makoto. Diketahui Himari akan datang untuk menjemput Makoto. Jin berpindah ke Sugumi dan Jun yang sedang berpamitan kepada Makoto yang dijemput oleh Himari menggunakan taksi. Setelah berterima kasih karena telah mengurusnya, Makoto pun memasuki taksi dan meninggalkan Sugumi dan Jun. Awalnya Sugumi terlihat biasa saja. Namun ketika taksi mulai berjalan meninggalkan tempat tersebut, Sugumi mulai berlari mengejar taksi tersebut sambil menangis. Jun pun lantas mengikuti Sugumi untuk menghentikannya. Terlihat di dalam taksi, Makoto pun sama halnya seperti Sugumi. Dia terlihat menangis terseduh-seduh sambil terus melambai ke arah Sugumi. Jin berpindah ke Sugumi yang terus-terusan menangisi kepergian Makoto sepanjang hari. Jun pun dengan setia menemani Sugumi di sisinya. Diketahui kehadiran Makoto mampu memberikan warna di kehidupan Sugumi yang abu-abu itu. Namun baru saja ia mulai kembali ceria, kebahagiaannya tiba-tiba dibawa kembali oleh orang yang lebih berhak bersama Makoto. Jin berpindah ke beberapa hari setelahnya. Diketahui Sugumi dan Jun dikunjungi oleh ibu kandung Sugumi yang bernama Kyoko. Sambil makan siang bersama, Kyoko menanyakan kembali perihal keseriusan Jun terhadap Sugumi. Karena jika memang benar Jun akan menikahi Sugumi, Kyoko pun sangat akan merestui mereka. Jun pun membungkuk dan mengatakan bahwa ia sangat terhormat mendapatkan restu langsung dari orang tua kandungnya Sugumi. Kyoko balas membungkuk dan Sugumi terlihat salah tingkah dan tidak tahu harus mengatakan apa. Kyoko pun pulang dengan perasaan yang lega dan gembira, mengetahui anaknya akan segera mendapatkan jodoh. Jin berpindah ke Sugumi yang memasuki ruangan Jun untuk mengambil cucian. Terlihat Jun sedang menggambar sebuah karikatur yang menggambarkan perasaannya terhadap Sugumi. Sugumi yang kedatangannya tidak disadari oleh Jun langsung merampas buku yang berisi karikatur tersebut dan berlari-lari mengitari ruangan seraya mencoba membaca isi buku tersebut. Jun yang malu mencoba merebut kembali bukunya dari Sugumi dengan berlari mengikuti Sugumi. Dan pada akhirnya Jun pun secara tidak sengaja menabrak Sugumi. Hingga keduanya terjatuh dan saling tindih menindih. Mereka pun saling menatap lalu kemudian duduk saling berhadapan. Jun lantas meraih salah satu kaki Sugumi dan mulai menciumi. Dan pada akhirnya mengulum satu persatu jari kaki Sugumi. Dan akhirnya Sugumi jatuh juga ke dalam pelukan si aki-aki tersebut. Emang pada dasarnya si aki-aki ini nyentrik ya. Jadi mau mulai bercocok tanam aja lain daripada yang lain gitu kan. Orang mah cium bibir kayak atau peluk kayak. Ini mah cokor diciumin gitu kan. Jin berpindah ke Sugumi yang terbaring lemas dan Jun yang terlihat sedang merokok. Tentunya mereka berdua baru saja selesai bercocok tanam. Jun pun mengajak Sugumi untuk pergi ke Kyoto keesokan harinya untuk memenuhi undangan dari saudara angkatnya, Sayoko Kaida. Jin berpindah ke Jun dan Sugumi yang sudah berada di kediaman semasa kecilnya di Kyoto. Sayoko dan suaminya yang bernama Tamio menyambut Jun berserta Sugumi dengan ramah dan antusias. Terlihat Jun memberikan penghormatan terakhir kepada ibu angkatnya dan mereka berempat pun lanjut menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh Sayoko. Setelah acara makan-makan selesai, Sugumi membantu Sayoko cuci piring dan beres-beres di dapur. Sambil bekerja, Sayoko menceritakan beberapa cerita yang menarik soal masa lalu Jun kepada Sugumi. Sedangkan Tamio memperlihatkan kepada Jun sebuah mobil klasik yang diwariskan oleh mendiang ibu angkatnya Jun kepada Jun. Mereka berempat pun mengakhiri pertemuan mereka dengan berfoto bersama. Jun dan Sugumi pun terlihat kembali pulang menggunakan mobil klasik yang Tamio serahkan kepada Jun. Jin berpindah ke Jun dan Sugumi yang sudah berada di rumah. Diketahui Jun sedang mengutarakan isi hatinya yang paling mendalam soal rasa cintanya kepada Sugumi. Namun Sugumi terlihat bengong menatap ke arah belakang Jun. Ternyata Sugumi kedatangan tamu yang tidak diundang lagi. Kali ini yang datang adalah Nakagawa, mantan kekasihnya Sugumi. Sugumi yang masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya, menghampiri Nakagawa. Nakagawa pun bertanya kepada Sugumi, siapa lelaki tua itu? Apakah itu bapak kau, Sugumi? Jun dengan lantang berkata kepada Nakagawa bahwa ia adalah pacar Sugumi, dan sebentar lagi mereka akan menikah. Dan tanpa mempedulikan omongan si Jun, Nakagawa tiba-tiba meminta Sugumi untuk menikah dengannya, karena ia sudah bercerai dengan istrinya yang sebelumnya. Jun pun bangkit dari duduknya dan mengatakan jika lebih baik bicara di dalam saja. Nakagawa pun mengiyakannya, namun ketika Nakagawa memalingkan mukanya ke arah lain, Jun langsung menendangnya dan terus-terusan memukuli Nakagawa. Terjadilah perkelahian di antara dua lelaki ini. Dan pada akhirnya Jun memukul Nakagawa sampai Nakagawa pingsan tidak sadarkan diri. Shin berpindah ke Sugumi yang mengantarkan Nakagawa ke rumah sakit.
Dokter mengatakan bahwa ada retakan kecil di tengkorak Nakagawa. Nakagawa akan baik-baik saja, namun ia harus menginap semalam di rumah sakit tersebut. Shin berpindah ke Sugumi yang menemani Nakagawa di ruang rawat inap. Nakagawa meminta untuk kedua kalinya kepada Sugumi untuk menikah dengannya. Sugumi terlihat berpikir lama, lantas menolak mentah-mentah lamaran Nakagawa. Sugumi yakin bahwasanya Jun akan lebih baik dari Nakagawa yang sempat meninggalkannya dan membuatnya harus menderita. Sedangkan Jun sudah terbukti bahwa cintanya itu setia. Mencintai neneknya saja, Jun sanggup memelihara cinta yang bertepuk sebelah tangan sampai memutuskan melajang sampai tua. Dan baru membuka hatinya kembali untuk orang lain saat nenek tua meninggal dunia. Shin berpindah ke Sugumi yang sudah kembali ke rumahnya dan mencari Jun. Namun Sugumi tidak bisa menemukan Jun dimanapun. Malam pun tiba. Sugumi pun menelpon Akimoto untuk menceritakan kejadian yang terjadi. Dan Akimoto mengatakan bahwa Sugumi sangat bodoh, pakai nganterin Nakagawa ke rumah sakit segala. Pantas jika si Jun memutuskan untuk minggat. Shin berpindah keesokan harinya. Diketahui Sugumi yang galau meminta saran kepada Kayo. Dan Kayo menenangkan Sugumi dengan mengatakan bahwasanya hal tersebut sudah biasa terjadi kepada sepasang kekasih. Kayo yakin Jun pasti akan kembali. Shin berpindah ke malam harinya. Diketahui, televisi yang menyiarkan peringatan bencana menginformasikan bahwasanya akan ada angin tipon yang melanda Jepang. Dan pemerintah memperkirakan akan ada badai yang sangat kencang, berikut gempa yang mungkin berpotensi tsunami. Seperti kita tahu, Jepang memang negara yang rawan bencana. Sugumi yang khawatir akan kondisi nenek Kayo memutuskan untuk keluar saat badai mulai melanda untuk menjemput nenek Kayo. Shin berpindah ke Sugumi yang sudah berada di rumah nenek Kayo. Sugumi mengatakan kepada Kayo untuk ikut dengannya karena menurutnya di rumahnya lebih aman dibandingkan dengan di tempat nenek Kayo. Awalnya nenek Kayo menolak dan mengatakan jika ia harus mati, ia ingin mati di rumahnya sendiri. Namun Sugumi bersikeras untuk tetap membawa Kayo ke rumahnya. Shin berpindah ke Sugumi yang menggendong nenek Kayo sedang berjalan menerjang badai, berusaha menuju rumahnya. Hujan semakin deras, angin semakin berhembus kencang. Sugumi yang kelelahan pun ambruk dan menjatuhkan nenek Kayo. Dari kejauhan terlihat seorang lelaki yang menghampiri ke arah mereka. Dan tentu saja lelaki tersebut tak lain adalah Jun. Jun langsung mengumpat ke Sugumi dengan mengatakan Sugumi sudah gila. Jun pun lantas menggendong nenek Kayo. Sugumi pun terlihat memegangi lengan Jun dengan erat. Mereka bertiga pun berjalan menembus badai. Jika saja hujan tidak deras, kita bisa melihat Sugumi yang menangis bahagia. Shin berpindah ke suatu pagi yang cerah. Lihat Takahiro, si tukang pos yang sedari tadi ditunggu kedatangannya oleh Jun. Langsung disambut oleh Jun yang mengambil surat dari Takahiro. Jun pun lantas membawa surat tersebut kepada Sugumi yang terlihat sedang menjemur kain-kain hasil karya dirinya. Dan film pun ditutup dengan Sugumi yang memeluk Jun dari belakang. Dan lewat kotak surat yang bertuliskan keluarga Kaeda, kita bisa tahu jika Sugumi dan Jun sudah menikah. Gimana teman-teman alur cerita film yang kali ini saya bawakan? Bagus sih kalau menurut saya mah. Drama percintaan antara dua pasangan yang terpaut perbedaan umur yang jauh. Kalau bagi saya mah selalu menarik untuk ditonton. Kurangannya cuman adegan mantap-mantapnya aja sih, kurang banyak. Sudah saatnya saya pamit undur diri karena ini video udah lumayan panjang ya. Jangan lupa buat subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.